Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Siber Muhammadiyah serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sahidin dari Prodi Informatika Universitas Siber Muhammadiyah. Melalui video ini saya akan sedikit share dan tentunya kita akan belajar bersama mengenai database untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data dosen pengampu Bapak Joko Supriyanto SST Mkom. Di video ini kita akan sama-sama belajar membuat database dengan sumber materi dari LMS Learning Management System Universitas Siber Muhammadiyah. Ada beberapa perintah yang akan kita pelajari. Ada 4 perintah, diantaranya create, read, update, dan delete. Di video ini kita akan sama-sama belajar membuat database menggunakan aplikasi XAMPP SAM. Sebenarnya ada beberapa software atau media aplikasi yang bisa kita gunakan. Ada Web3School, ada SQL Server, dan lain sebagainya. Tapi khusus di video ini kita akan sama-sama belajar menggunakan aplikasi SAM. Terlebih dahulu kita run bagian ini MySQL, kita start. Lalu bagian Apache kita juga start. Lalu bagaimana untuk mengakses MySQL, sebagaimana kita akan membuat database. Kita buka browser. Lalu kawan-kawan bisa ketik di sini sebagaimana yang sudah saya ketik, localhost/php_myadmin. Ini adalah perintah-perintah dasar, operasi dasar untuk membuat database, tabel, dan lain-lain. Kita buka SAM. Yang pertama yaitu create database. Kita klik di bagian SQL. Kemudian di sini kita masukkan perintah tadi, yaitu perintah ini dia. Nah, di sini kan perintahnya adalah kita create database. Misalnya database yang akan kita buat adalah mahasiswa. Kita masukkan di sini create. Nah, ini dia mudahnya menggunakan aplikasi SAM. Kita sudah otomatis diarahkan oleh aplikasi kepada perintah yang akan kita tuju. Misalnya akan muncul beberapa perintah. Kita klik saja huruf C, kita masukkan huruf C. Di sini sudah muncul beberapa perintah, tinggal kita melengkapi, sudah ditujukan kepada perintah yang akan kita pakai. Misalnya create database. Nah, sudah otomatis muncul database. Misalnya database yang akan kita buat adalah universitas. Setelah itu kita kirim. Nah, di sini sudah otomatis muncul setelah tadi kita memasukkan perintah create database. Database yang dibuat adalah universitas, maka di sini sudah ada database universitas. Kemudian setelah database-nya kita buat, ini dia universitas. Misalnya database yang kita buat adalah universitas. Lalu perintah selanjutnya adalah kita create tabel. Untuk create tabel, kita klik di sini pada bagian database. Lalu dimasukkan di query. Nanti kita masukkan perintahnya di sini. Jika ini dirasa kurang besar, kurang lega begitu ya, bisa diperbesar. Kemudian perintah untuk membuat tabel adalah kita masukkan di sini seperti biasa. Dia sudah otomatis kepada perintah yang akan kita tuju, create tabel.
Misalnya tabel yang akan kita buat adalah mahasiswa. Kemudian kita masukkan NIM. Kenapa NIM? Karena NIM ini adalah biasanya bagian dari mahasiswa. Kemudian kita masukkan varchar. Apa itu varchar? Varchar adalah jenis datanya. Kemudian kita masukkan di dalam kurung ini 10. Lalu 10 ini apa? 10 adalah jumlah karakter daripada NIM. Biasanya misalnya NIM itu seperti ini, 202101000023, misalnya ada beberapa karakter, ada 8 karakter misalnya. Lalu di sini NIM yang akan dimasukkan misalkan terbatas hanya di 10 karakter. Not null, enter. Kemudian masukkan nama adalah nama dari mahasiswa itu sendiri. Varchar adalah jenis datanya, jenis datanya adalah nama. Kemudian kita masukkan karakternya, jumlah karakter dari nama biasanya agak panjang ya, kita gunakan 50 karakter. Kemudian kita masukkan alamat di kolom data mahasiswa, tabel mahasiswa. Varchar. Biasanya alamat membutuhkan karakter lebih banyak, karena biasanya alamat ini ya relatif panjang ya. Perlu teman-teman ketahui, bila kita membuat sebuah tabel kolom, harus ada primary key. Primary ini sudah otomatis disarankan oleh aplikasi ya. Itu tadi kita diberikan kemudahan menggunakan aplikasi ini adalah salah satunya dengan perintah-perintah yang kita masukkan, sudah otomatis si aplikasi membaca apa yang akan kita maksud dengan menampilkan beberapa saran begitu. Primary key-nya adalah NIM. Kenapa NIM? Karena biasanya NIM adalah data yang spesial, karena biasanya nama atau alamat ini relatif banyak yang sama. Misalnya untuk nama-nama yang umum misalnya seperti Agus, Ujang, Asep, Muhammad, Ahmad, biasanya banyak nama-nama yang sama. Begitu juga dengan alamat, karena bisa jadi mahasiswa bertempat tinggal di alamat yang sama dengan mahasiswa yang lain, dan sudah pasti sama begitu. Lalu kemudian untuk NIM, nah ini sudah pasti, dan bagaimana yang seharusnya bahwa NIM sudah pasti setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda. Kemudian kita tutup perintahnya dengan tutup kurung, titik koma, kemudian kirim query. Ya. Coba kita lihat di materinya, ya betul, create database adalah untuk membuat database. Di sini yang dicontohkan adalah mahasiswa, sedangkan yang kita praktekkan adalah tadi yang diambil sebagai contoh adalah universitas. Lalu create tabel, di sini yang dicontohkanlah operator, tadi yang kita contohkan adalah mahasiswa. Lalu kemudian NIM, nama, alamat, ini itu adalah kolom dari mahasiswa. 20 tadi sudah dijelaskan bahwa 20 ini adalah jumlah karakter, 50 ada jumlah karakter. Ya, ini juga di jumlah karakter. Ini varchar itu adalah jenis datanya, primary key, di mana
kita memilih primary key-nya tadi itu adalah NIM, karena NIM setiap mahasiswa itu sudah pasti berbeda dengan nama atau alamat. Bisa jadi kemungkinan mahasiswa memiliki nama yang sama dan bertempat tinggal, sekalipun namanya tidak sama, bertempat tinggal di tempat yang sama begitu. Lalu kemudian perintah selanjutnya yaitu menambahkan data. Perintah selanjutnya adalah mengisi data pada tabel mahasiswa. Perintahnya adalah, ya kita klik dulu ini di universitas, karena tadi itu database-nya adalah universitas. Terus kita klik nih di bagian mahasiswa. Kita klik di bagian mahasiswa. Lalu diklik di SQL. Di sini kita masukkan perintahnya. Yang ini kita hapus saja karena perintahnya akan kita ganti dengan perintah untuk mengisi data pada tabel. Perintahnya adalah insert into, yang akan kita masukkan datanya adalah pada tabel mahasiswa, yang akan kita masukkan di kolom NIM, nama, dan alamat. Values data yang akan dimasukkan adalah misalnya NIM-nya yang 10 karakter itu tadi 202101 0001. Kita masukkan misalnya namanya Syahid, alamatnya Cianjur, kita coba kirim. Kita cek di struktur, tadi ada di kita cek di jelajahi. Nah, sudah ada NIM-nya 2021010001, nama mahasiswanya Syahid, alamat Cianjur. Kalau teman-teman mau menambahkan lagi untuk mengisi data pada tabel, tinggal ditambahkan saja di SQL. Untuk menambahkan datanya lagi, kita tinggal masukkan lagi perintah seperti yang sudah kita tadi masukkan sebelumnya. Insert into mahasiswa dalam kurung NIM, nama, alamat, values-nya ya. Yang akan kita masukkan datanya dari NIM-nya adalah misalnya 2021 01 0003. Untuk namanya misalkan Agus, alamatnya misalkan Bandung, tutup kurung, kemudian tutup, kirim. Ya, kita lihat di bagian ini jelajahi, sudah ada beberapa data yang sudah dimasukkan. Tadi Syahid yang sudah kita masukkan pertama, ada Agus yang barusan kita masukkan. Lalu perintah selanjutnya adalah untuk menampilkan isi tabel. Kita kembali ke SEM, kita klik di SQL. Nah, di sini sudah otomatis. Kita hanya tinggal mengedit
perintah yang sudah ada di sini. Bagian ini kita hapus karena nanti akan dipelajari, dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Joko Supriyanto atau mungkin barangkali oleh dosen tutor. Kita di sini tinggal masukkan perintah yang sudah ada. Select ini adalah untuk memilih. Bintang ini adalah untuk menampilkan data, semua data yang ada pada tabel mahasiswa. Kemudian kita coba kirim. Ya, ini sudah langsung otomatis tampil setelah kita memasukkan perintah tadi. Yang ada adalah yang ditampilkan sesuai dengan perintah yang tadi kita masukkan. Atau misalnya kita akan menampilkan perintah untuk menampilkan hanya NIM saja dari tabel mahasiswa. Coba kirim. Oh, ternyata ada kesalahan. Coba kita, mungkin saya salah memasukkan inputan. Ya, kesalahannya di sini karena bintang ini adalah untuk menampilkan seluruh data. Kalau kita hanya ingin menampilkan data dari mahasiswa ini hanya NIM-nya saja, berarti bintangnya dihapus. Kita coba lagi. Ya, yang muncul hanya NIM-nya saja. Coba kita bisa yang lebih cepat, yang lebih simpel, bisa kita cuma klik di sini aja. Ubah, misalnya yang mau kita tampilkan adalah namanya saja. Kita coba kirim. Ya, yang muncul hanya namanya saja. Kemudian kita coba alamatnya saja. Kita coba alamat, yang muncul hanya alamatnya saja. Ya, yang muncul hanya alamatnya saja. Dan ini adalah perintah untuk menampilkan isi tabel. Atau misalnya kita hanya akan menampilkan NIM dan namanya saja tanpa menampilkan alamat. Kita coba ubah dari perintah yang sudah tadi kita masukkan. Misalkan ini hanya NIM dan namanya saja. Sini kita ketik NIM, nama. Kita coba kirim. Ya, yang tampil hanya NIM dan namanya saja tanpa menampilkan alamat. Lalu kemudian perintah selanjutnya adalah update isi tabel. Kita akan mengupdate isi tabel. Kita kembali ke SAM, ke SQL. Kita hapus karena perintah ini kita tidak memerlukannya, karena perintah untuk mengupdate isi tabel adalah perintahnya seperti ini: update mahasiswa, set nama yang akan kita ubah. Misalnya tadi nama ini aja ya, yang namanya Syahid, kita ubah ke Syahidin. Terus alamatnya juga kita ubah, yang dari Cianjur kita ubah alamatnya ke Bogor. Kemudian where update ini bertujuan ya gitu untuk mengupdate data. Set itu yang akan kita atur, yang akan kita setting, yang akan kita ubah. Namanya yang awalnya itu dari Syahid dari menjadi Syahidin, alamatnya itu yang awalnya dari Cianjur menjadi Bogor, dan di manakah letak data ini ya, yang akan kita panggil adalah primary key-nya tadi itu NIM.
posisi di mana data yang akan kita ubah ini adalah berada di posisi NIM dengan nomor 2021010001. Kita coba kirim. Ternyata ada yang salah, barangkali mungkin salah masukan. Kita coba edit. Ya, kita coba edit. Oh iya, ini dia, di sini ada tanda koma. Kita kirim. Ya. Kita coba jelajahi di update terbaru untuk NIM 2021010001 yang awalnya tadi namanya Syahid menjadi Syahidin, yang alamatnya asalnya Cianjur menjadi Bogor ya. Lalu kemudian perintah selanjutnya adalah menghapus data, yang menghapus isi tabel. Kita kembali ke SEM, misalnya yang akan kita hapus ini Syahidin yang alamat Bogor, yang ini yang akan kita hapus. Kita tinggal ke SQL, kita hapus perintah yang ini karena memang kita tidak memerlukannya. Perintah untuk menghapusnya adalah delete from mahasiswa, kemudian where itu perintah untuk memanggil di mana data yang akan kita hapus. Misalnya kita panggil melalui namanya yang datanya itu namanya yang Syahidin ya. Cukup ini untuk perintahnya. Coba kita kirim. Di sini muncul warning atau pemberitahuan, Anda yakin akan menjalankan delete from mahasiswa bernama Syahidin? Ya, jika dirasa yakin, kita tinggal klik OK. Munculnya pemberitahuan ini adalah mungkin salah satu fungsinya untuk agar kita tidak sampai salah menghapus data. Kalau memang sudah yakin, klik OK. Ya, sudah selesai. Kita coba jelajahi. Ya, data Syahidin yang tadi sebelumnya ada, sekarang sudah tidak ada karena memang sudah dihapus. Selanjutnya, ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar, kita sama-sama mempraktekkan perintah untuk membuat database. Di antaranya ada 4 perintah yang sudah kita praktekkan. Yang pertama create, kedua read, ketiga update, dan yang keempat delete. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Benar dari yang saya sampaikan ini adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salahnya dari yang saya sampaikan ini adalah semata-mata kelemahan dari diri saya pribadi. Video ini selain kita belajar bersama, selain kita praktek bersama, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data dosen pengampu Bapak Joko Supriyanto SST MKom. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih atas ketersediaannya selalu membimbing kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.